Kemudian yang terakhir adalah indikator. Nah, indikator, nah ini yang indikator itu yang paling bawah, yang paling detail. Indikator itu merupakan indikasi, ya, penanda, ya, tanda bahwa kompetensi dasar itu sudah dicapai oleh peserta didik. Nah, dalam kurikulum 2013, indikator biasanya dideskripsikan dalam bentuk kata kerja. Jadi indikator itu adalah perilaku yang dideskripsikan dalam bentuk kata kerja, dan itu bisa diukur, ya, bisa diobservasi, bisa diamati. Contohnya misalnya begini, misalnya ada kompetensi dasar dalam bidang fikih, misalnya memahami ketentuan sholat jamaah, memahami ketentuan sholat jamaah. Bagaimana cara untuk membuat indikator? Nah, ini penting karena di KMA 183 itu tidak ada indikator. Jadi di kurikulum, di dokumen kurikulum yang ditetapkan oleh Kemendikbud ataupun Kementerian Agama itu hanya ada SKL, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tidak ada indikator. Padahal nanti kalau kamu bikin RPP itu harus ada indikatornya. Dan indikator itu dibuat sendiri oleh guru. Pemerintah yang merumuskan kurikulumnya tidak membuat indikator. Kenapa tidak dibuatkan? Ya karena yang tahu dengan kondisi siswa di lapangan, karakternya, kemudian kemampuannya itu guru. Jadi bagaimana guru merumuskan indikator itu sesuai dengan kemampuan dan karakter siswa. Caranya bagaimana membuat indikator? Nah, jadi kompetensi dasar itu kemampuan minimal. Misalnya memahami ketentuan sholat jamaah. Nah, gampang, tinggal indikatornya adalah kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh peserta didik agar mampu memahami ketentuan sholat jamaah itu. Ya. Jadi indikator itu seperti anak tangga, yang nanti akan mengantarkan siswa menuju kemampuan yang ada dalam kompetensi dasar itu. Misalnya begini, ya misalnya untuk agar siswa dapat memahami ketentuan sholat jamaah itu dia harus ngapain gitu. Dia harus apa, kegiatan apa yang harus dia lakukan. Misalnya yang pertama, membaca dalil sholat jamaah, misalnya Al-Quran atau hadis sholat jamaah, menjelaskan pengertian sholat jamaah, kemudian mengidentifikasi syarat-syarat sholat jamaah, kemudian yang terakhir misalnya menjelaskan tata cara sholat jamaah. Ada 4 itu, misalnya empat kegiatan itu nanti yang harus dilakukan agar siswa bisa dikatakan mampu memahami ketentuan sholat jamaah. Nah, itu namanya indikator. Jadi indikator itu seperti jenjang anak tangga yang harus dilewati oleh peserta didik agar dia mampu mencapai kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu sendiri nanti itu juga merupakan anak tangga agar siswa mampu mencapai kompetensi inti. Dan kompetensi inti itu juga nanti setiap
jenjang setiap kelas itu juga menjadi anak tangga agar sampai kepada standar kompetensi lulusan. Nah, jadi hierarkinya begitu. Hierarkinya begitu. Dari atas itu SKL, kemudian KI, KD, indikator. Nah, indikator itu pada gilirannya nanti akan menjadi pedoman dalam pengembangan materi pelajaran. Jadi tadi saya contohkan, misalnya ada KD memahami ketentuan sholat jamaah. Nah, agar siswa memahami ketentuan sholat jamaah itu, kegiatan apa yang dilakukan? Tadi yang pertama misalnya membaca. Membaca apa? Nah, membaca dalil sholat jamaah. Otomatis nanti itu jadi materi kita. Materi yang pertama adalah dalil sholat jamaah. Nah, kemudian indikator yang kedua, menjelaskan pengertian sholat jamaah. Nah, berarti materi kita nanti yang kedua adalah pengertian sholat jamaah. Begitu seterusnya. Jadi menyusun materi, ya, kalau kita nanti misalnya ingin membuat buku ajar sendiri, ya, dan itu saya kira perlu, ya. Guru jangan hanya membeli buku yang tidak jelas dari mana buku itu. Apalagi guru-guru yang ngajar di madrasah-madrasah NU itu, ya semualah guru PAI, terutama alumni Unisnu dimanapun mengajar, ya harus hati-hati dan teliti ketika menentukan materi ajar. Jangan hanya kemudian tiru-tiru, ya, mengikuti tren yang digunakan di misalnya di kota ini, di kabupaten ini, gurunya menggunakan ini misalnya. Itu kemudian kita ikut. Atau karena misalnya, ya, penerbitnya itu yang jualan buku itu atau LKS itu menjanjikan badi sing akeh, bonusnya akeh. Terus kita ngambil bukunya, ngambil LKS-nya. Tidak boleh begitu, ya, tidak boleh begitu. Harus diteliti dulu apakah buku-buku itu, ya, itu sesuai dengan KIKD atau tidak, indikatornya bagaimana, materinya itu apakah sesuai dengan indikator yang ditetapkan guru atau tidak. Ya, sedetail itu sebenarnya ketika kita menentukan materi itu prosesnya itu lama, sedetail itu. Tidak hanya kemudian comot sana comot sini, kopas sana kopas sini, tidak begitu. Jadi harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan, terutama yang pertama adalah KIKD dan indikator itu. Karena itu nanti yang menjadi pijakan kita dalam menyusun materi. Nah, selain itu, saya kira yang penting adalah dalam pengembangan materi. Ya, ini agak keluar dari pembicaraan sedikit. Pengembangan materi pelajaran itu mengapa guru harus teliti dalam hal itu, ya, terutama guru PAI. Karena sepengalaman saya dulu pernah ngajar di madrasah itu, ya bisnis LKS itu ternyata luar biasa. Persaingannya ketat, sehingga setiap penerbit itu berani jor-joran, berani promo besar-besaran,
dan dengan memberikan keuntungan dan bonus yang kadang di luar perkiraan itu, di luar nalar kepada sekolah yang mau membeli atau berlangganan buku mereka. Berarti untungnya banyak itu. Iya, jualan LKS, buku paket untungnya banyak. Karena bonus yang mereka berikan itu tidak main-main. Dan itu sedikit banyak juga dipengaruhi oleh persaingan, ya, persaingan di antara penerbit untuk menjajakan jualan mereka. Jadi karena bonus dan untung yang dijanjikan itu banyak, maka beberapa madrasah atau sekolah itu kemudian terbuai mereka tanpa melihat kualitas bukunya, tanpa melihat isi dari buku itu apakah sesuai dengan kurikulum atau tidak, sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh sekolah atau tidak. Ya, pokoknya bukune ngai untung akeh kanggo madrasah, gurune dibonusi jaket, kalau dibonusi payung misalnya, itu diterima, ambil saja begitu. Sepengamatan saya, ada beberapa penerbit ya LKS itu yang ngawur ketika membuat atau menyusun LKS itu. Banyak yang tidak sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Itu satu. Belum lagi misalnya melihat kualitas kertasnya, kemudian kualitas tulisannya, soal-soal yang dipakai, kemudian materi yang ada itu juga rata-rata kopas dari internet semua. Nah, belum lagi misalnya tentang materi yang ada di dalam situ yang tidak sesuai dengan prinsip kita sebagai ahlus sunnah. Ya. Jadi ada beberapa buku fikih misalnya yang misalnya mengatakan ziarah kubur itu syirik. Ya, saya menjumpai sendiri itu di sebuah LKS. Dan itu diedarkan di sekolah NU, diedarkan di madrasah NU. Nah, ini kan ironis sekali. Ya. Dan guru terkadang tidak sampai ke sana. Ya. Kepala, kemudian pakar kurikulum itu kadang tidak sampai ke sana. Ya, mereka tidak melihat isinya dengan detail. Yang penting ada tulisannya sesuai kurikulum 2013 gitu. Ada capnya begitu, kemudian bisa ambil untung agak banyak lah, misalkan dari agennya itu 2.500 bisa jual 6.000 misalnya, atau ada bonusnya untuk sekolah, dikasih TV atau dikasih apa misalnya, itu kemudian pihak sekolah, pihak madrasah ambil saja, dan gurunya juga kadang tidak melihat isinya. Ya. Nah, LKS dibagikan saja ke siswa, gurunya pakai buku paket, nanti kalau gurunya tidak berangkat, siswa disuruh ngerjakan LKS. Gitu saja, ya sering kali begitu. Wah, pengalaman Pak, ya, karena saya pernah berkecimpung di sana. Tidak tahu sekarang apakah itu masih begitu persaingan penerbit, apakah masih menggunakan cara-cara begitu atau tidak, dan sekolah-sekolah ini masih melanggengkan tradisi itu atau tidak, saya tidak tahu ya. Tapi yang saya apresiasi betul itu Ma'arif Jepara.
Ya, Ma'arif Jepara itu bagus. Ma'arif Jepara itu punya MGMP, punya KKM yang sepengetahuan saya setelah jalan-jalan di madrasah-madrasah itu punya LKS sendiri yang diedarkan ke madrasah-madrasah yang di bawah naungan Ma'arif. Itu bagus ya. Selain itu untuk ketahanan ekonomi sekolah dan Ma'arif ya, itu juga bentuk dari upaya untuk membentengi siswa dari materi-materi yang tidak jelas itu. Ya, karena sekarang radikalisme dan lain sebagainya itu masuknya dari sana. Masuknya dari buku wajar, dari LKS, itu banyak yang seperti itu. Jadi ketika Ma'arif memutuskan untuk membuat LKS sendiri, itu saya kira sebuah capaian yang bagus. Dan nggak tahu kota yang lain, saya nggak tahu. Nah, maka nanti kalau kamu jadi guru, ya silahkan misalkan beli LKS dari penerbit mana, enggak apa-apa. Ambil untung, silahkan ambil untung. Tapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Ya. Tidak hanya kemudian karena untungnya banyak, dapat bonus, itu kemudian diambil. Ya. Perhatikan juga isinya. Perhatikan juga ajaran-ajaran yang ada di LKS itu. Apalagi kamu guru PAI, yang mana tanggung jawabnya itu dunia akhirat. Ya. Gitu. Nah, saya lanjutkan. Nah, indikator itu adalah pedoman untuk menyusun materi. Ya, ketika materi itu disusun tidak sesuai indikator, ya maka itu bukan sebuah materi yang baik karena tidak sesuai dengan indikator. Dan indikator itu adalah jalan menuju tujuan pembelajaran. Ya, bagaimana mungkin siswa akan mencapai tujuan jika materinya tidak sesuai dengan tujuan. Ya, kalaupun sampai itu ya lama. Ya, misalnya kamu mau perjalanan ke Bangsri, ya. Perjalanan ke Bangsri. Sudah tahu jalannya. Tapi kamu ke sana dengan jalan kaki. Ya, sampainya lama. Bahkan bisa jadi tidak sampai. Sama dengan pembelajaran juga begitu. Ketika tujuan pembelajaran kamu yang sudah kamu tetapkan, tetapi sarananya ya berupa materi itu tidak sesuai. Ya. Jangan berharap kamu akan sampai ke sana. Nah, yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Tadi ya, di indikator itu ada dua unsur ya, kegiatan dan materi. Ya. Kegiatan dan materi. Tadi misalnya menjelaskan pengertian sholat jamaah ya. Menjelaskan itu kegiatannya, pengertian sholat jamaah itu materinya. Ya. Jadi dalam indikator itu harus ada dua unsur itu. Nah, dari situlah nanti kita ketika ngajar di kelas itu nanti akan bisa menentukan metode apa yang kita pakai. Ya. Makanya indikator itu jadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Indikatornya misalnya menjelaskan pengertian sholat jamaah. Maka ketika di kelas, ketika kita ngajar, ya, metode yang kita pakai itu apa kira-kira? Ya, misalnya presentasi, diskusi bisa. Kemudian misalnya indikator yang lain, misalkan indikatornya membaca dalil sholat jamaah. Baca dalil sholat jamaah. Itu kegiatan pembelajarannya apa yang nanti akan kita laksanakan. Nah, misalkan menghafal. Nah, itu manfaatnya di situ. Jadi dari indikator itu kita nanti akan dapat menentukan
metode apa yang nanti akan kita lakukan di dalam kelas. Yang ketiga, fungsi dari indikator adalah pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Di materi pembelajaran itu, detailnya, ya, bahan ajar itu globalnya. Ya. Bahan ajar itu biasanya berupa buku, ya, kemudian modul, tutorial itu bahan ajar. Nah, di dalamnya ada namanya materi ajar. Gitu. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, ketika kamu membuat soal ujian, ya, kamu kan membuat kisi-kisi, ya, harus membuat kisi-kisi soal. Dari mana kisi-kisi itu? Dari indikator capaian kompetensi. Tidak bisa kamu bikin soal terus ngarang, ya, pokoknya sesuai materi, tidak bisa. Soal ujian, ya, baik tes maupun non-tes, itu harus berpedoman pada indikator. Ya. Jadi misalnya tadi ada indikator indikator kompetensinya tadi, ya, kompetensinya adalah memahami ketentuan sholat jamaah. Indikatornya misalnya menjelaskan pengertian sholat jamaah. Maka ketika kamu bikin soal tes, ya, itu soal tesnya nanti juga harus sesuai dengan indikator itu. Ya, berarti soalnya apa? Soalnya, ya, jelaskan pengertian sholat jamaah. Misalnya ada indikator mengidentifikasi syarat-syarat sholat jamaah, ya, mengidentifikasi syarat-syarat sholat jamaah. Itu harus diwujudkan dalam soal ketika nanti evaluasi, ketika ada ujian. Bagaimana bentuk soalnya? Bisa menggunakan misalkan multiple choice. Ya. Di antara berikut ini, manakah yang merupakan syarat sholat jamaah? Misalkan A, hujan, B, males, C, tiduran, D, pergian, misalkan begitu. Nah, itu fungsinya indikator. Jadi ketika kamu nanti bikin soal, itu acuannya adalah indikator. Nah, kalau guru sih kayaknya tidak repot bikin soal, karena kalau UTS dan UAS biasanya sudah ada soal dari KKM. Nah, jadi guru penak begitu, ya. Semuanya sudah disediakan. Kurikulum sudah ada, KIKD sudah dibuatkan pemerintah, RPP juga sudah ada yang buat, ya, tinggal tiru. Soal juga sudah ada yang buat. Bukunya ya tinggal beli, LKS sudah ada yang buat. Kepenak bloko. Nah, beda dengan dosen. Dosen itu semuanya buat sendiri, ya. RPP buat sendiri, silabus buat sendiri, buku ajar buat sendiri, soal juga buat sendiri. Ya. Bedanya di situ. Nah, bagaimana cara membuat indikator? Sedikit sudah saya singgung. Nah, yang jelas begini, ya, untuk membuat indikator tidak boleh keluar dari bingkai kompetensi dasar. Jadi apa kompetensi dasarnya, ya, kemampuan apa yang ada dalam KD itu kita pecah menjadi beberapa indikator. Nah, ada yang pernah bertanya, kalau indikatornya cuma satu boleh apa tidak, Pak? Ya tidak mungkin indikator itu cuma satu, tidak mungkin. Karena KD itu cakupannya itu satu tema. KD itu cakupannya satu tema. Jadi misalnya seperti tadi, memahami sholat jamaah.
memahami ketentuan sholat jamaah itu kan satu tema. Apa mungkin kemudian buat indikator cuma satu, menjelaskan ketentuan sholat jamaah? Ya kan tidak bisa. Karena dalam sholat jamaah itu ada banyak konsep, ada dalilnya, ada pengertiannya, ada syarat rukunnya, ya, gitu. Jadi tidak mungkin buat indikator cuma satu, pasti lebih dari satu. Nah, yang kedua untuk mengembangkan indikator, ya, yang digunakan adalah kata kerja. Ya, diawali dengan kata kerja. Karena indikator itu menunjukkan sebuah kegiatan. Kata kerja operasional, ya, kata kerja yang bisa diamati, ya, yang konkret. Contoh kata kerja yang konkret itu bagaimana? Misalnya menjelaskan. Ya. Menjelaskan itu bisa diukur, ya, bisa diukur. Kalau penjelasannya bagus, nah, ada yang penjelasannya tidak begitu bagus, ada yang tidak bisa menjelaskan. Bisa diukur. Kamu bisa mengamati cara siswa menjelaskan. Itu maksudnya kata kerja operasional. Jadi kegiatan yang bisa diamati, yang bisa diukur. Jangan menggunakan kata kerja yang tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur, tidak bisa diamati. Misalnya apa? Misalnya kata memahami, ya, atau menguasai. Itu tidak bisa diukur. Ya. Cara kamu mengukur pemahaman itu bagaimana? Tidak bisa. Ya. Caranya ya dengan menjelaskan itu. Ya. Ketika siswa itu mampu menjelaskan, ya berarti dia mampu memahami. Ya. Ketika siswa itu mampu menjelaskan, berarti dia menguasai. Gitu. Maka jangan menggunakan kata-kata yang abstrak. Ya. Memahami itu abstrak. Ya. Karena tidak bisa diukur. Menguasai itu abstrak. Piye caranya mengukur seseorang menguasai itu bagaimana? Ya. Tidak bisa. Pemahaman itu aktivitas berpikir, menguasai itu aktivitas berpikir. Kita tidak bisa merekam aktivitas itu karena kerjanya ada di dalam otak. Nah, tapi kalau menjelaskan itu aktivitas fisik dan juga pikiran. Yang kita baca adalah aktivitas fisiknya, penjelasannya itu. Nah, indikator harus mencakup dua hal, ya, tadi yang saya sampaikan, yaitu tingkat kompetensi. Tingkat kompetensi itu diwujudkan dalam kata kerja tadi, menjelaskan, kemudian melafalkan, misalnya. Melafalkan juga bisa diukur. Ya. Bagaimana siswa melafalkan niat puasa, misalnya. Bisa kamu ukur, bisa kamu lihat. Kemudian menghafal, nah, itu juga bisa diukur. Menganalisis, misalnya, dilihat dari mana? Dilihat dari hasil analisisnya. Menilai, misalnya, menerapkan, nah, itu bisa. Mempraktikkan, itu bisa. Mendemonstrasikan, nah, itu bisa diukur semua. Membedakan, nah, itu perilaku, ya, atau kegiatan dalam wujud kata kerja operasional yang harus ada di indikator. Yang kedua, unsur yang kedua adalah materi pembelajaran. Nah, jadi ada dua unsur, yaitu kata kerja operasional itu, ya, yang merupakan wujud dari kompetensi, disandingkan dengan materi. Ya, materi itu bisa berupa pengetahuan atau isi pelajaran dan lain sebagainya. Ya, contohnya itu, ya, membedakan sholat jamak dan qashar. Nah, membedakan itu
tingkat kompetensinya, ya, sholat jamak dan qashar itu materinya. Misalnya menganalisis fenomena bencana alam, ya, menganalisis itu kata kerjanya, kompetensinya, fenomena bencana alam itu materinya, dan begitu seterusnya. Nah, ini contoh dari K13. Nah, dari KI, ya, KI 3 itu pengetahuan, ya, kemudian dijabarkan menjadi KD, maka ada KI 3 KD nomor 1, yaitu ada nomor 3.1. Itu maksudnya adalah KI 3 KD nomor 1. Memahami ketentuan sholat jamak. Nah, itu dibuat indikator. Ya. Untuk memahami ketentuan sholat jamak itu, siswa harus bisa apa? Ya, harus melakukan apa? Nah, itu indikatornya. 1, menjelaskan pengertian sholat jamak. 2, mengidentifikasi syarat sholat jamak. Yang ketiga, menjelaskan tata cara sholat jamak. Begitu. Nah, jadi antara SKL, kemudian KI, KD, dan indikator itu hal-hal yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain, ya. Karena keempatnya itu saling berkaitan dan merupakan anak tangga dari indikator yang paling bawah naik ke KD, naik KI sehingga sampai SKL. Nah, dan SKL itu adalah standar yang harus dicapai oleh siswa agar dia lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, ini tentang KI, KD, dan SKL, tentang SKL, KI, KD, dan indikator pembelajaran. Masih ada banyak hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi pembelajaran. Ya. Apa itu materi pembelajaran, kemudian apa jenisnya, bagaimana cara mengembangkan materi, kemudian ada tujuan pembelajaran itu bagaimana. Ya, tapi minggu depan akan kita bahas lagi. Mungkin sebelum presentasi nanti akan saya ulas sedikit melalui rekaman video seperti ini untuk menambah wawasan kita terkait dengan kurikulum. Meskipun nanti toh di mata kuliah lain diulang, misalnya diulang, ya, misalnya ada, itu tidak masalah. Guru saja yang sehari-hari berkecimpung di hal-hal seperti ini saja lupa, apalagi yang kita tidak, kamu yang belum tahu kan, ya. Terus iki ora iso, saya sok lali, wah payah itu, ya. Jadi kemampuan seperti ini sangat penting karena ini bagian dari kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru, ya. Upgrading, ya, up to date dengan berbagai kebijakan pendidikan, ya, mengupgrade diri untuk selalu mengikuti perkembangan di dunia pendidikan. Itu syarat wajib mutlak yang harus dimiliki oleh guru sebagai salah satu kompetensi. Ya, saya kira itu untuk pertemuan hari ini, ya, sebagai pengantar sebelum minggu depan kita melakukan presentasi dan diskusi. Untuk pertemuan selanjutnya silakan nanti disepakati oleh kelas, ya, apakah menggunakan rekaman video seperti yang saya lakukan ataukah kita menggunakan aplikasi video meeting. Saya persilahkan, ya. Atau mungkin kita buat variasi juga boleh. Satu kali pertemuan menggunakan video meeting, kemudian pertemuan yang akan datang dengan rekaman juga boleh, silakan. Pada prinsipnya
semua media yang penting itu untuk belajar sah-sah saja ya, boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang penting kamu mau belajar. Yang penting kamu mau belajar. Dalam keadaan seperti ini kamu masih mau belajar, nah itu sudah bagus. Ya. Apalagi di tengah desakan-desakan kebutuhan rumah tangga yang sekarang ini kamu jalani ya, sing butuh kono susu anak lah, bayar kuliah lah, dan lain sebagainya ya. Saya maklum tentang itu semua. Tapi bagaimanapun juga pendidikan itu harus tetap berjalan. Karena kalau tidak ya kita akan menjumpai generasi yang secara fisik ya dia berkembang tapi otaknya melompong karena kosong, tidak mendapatkan pendidikan. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Silakan ini materi saya nanti disimak dengan seksama, diperhatikan dan diresum. Tugas resum untuk pertemuan hari ini, hasil resumnya nanti bisa dikirim lewat LMS sebagai bukti kehadiran juga dan bukti keaktifan bahwa kamu memang melakukan aktivitas belajar ya. Jadi tidak hanya login LMS kemudian submit presensi terus buat tinggal turu, tinggal lungo dodol misalnya ya. Resum itu bukti bahwa kamu belajar gitu ya, nanti diunggah di LMS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.